Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali bertemu melalui renungan firman Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang senantiasa menyertai kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan selalu ada bagi kita berarti Tuhan selamanya hadir untuk kita. Tidak selamanya, kalau kita perhatikan, tidak selamanya, baik itu saya, Anda, kita, dan semua orang yang ada dalam kehidupan kita selalu ada, selalu hadir untuk kita. Sebab hanya Tuhanlah yang pasti akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan maha hadir. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan hari ini dalam Yesaya tadi pasal 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau terus dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi Tuhan sendiri yang berbicara, yang mengatakan, Tuhan sendiri yang mengatakan sampai masa tuamu, aku tetap dia. Jadi kata sampai di sini berbicara tentang waktu, yang menunjukkan bahwa Tuhan setia dan tidak berubah. Tuhan akan selalu ada dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun orang-orang di sekitar kita kelihatannya akan meninggalkan kita. Mungkin mereka meninggalkan kita mungkin karena termakan usia, karena meninggal contohnya, atau mungkin karena berbagai kesibukan, aktivitas, atau mungkin juga berbagai hal lainnya, sehingga mereka tidak selalu ada bersama dengan kita. Tetapi Tuhan juga bahkan mengatakan, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi kata aku menggendong kamu untuk menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli pada kita. Kapan? Sampai selamanya. Dia sangat peduli sama kita. Bukan saja pada waktu kita masih dalam keadaan kuat, tetapi waktu kita sudah menjadi lemah, Tuhan pun masih ada dan peduli bersama kita. Bahkan sejak kita lahir sampai kita menjadi tua, Tuhan akan selalu ada bagi kita untuk memikul apa yang menjadi beban kita. Dengan cara bagaimana? Tuhan katakan tadi, dengan cara Tuhan akan menggendong kita. Jadi Tuhan Yesus juga kalau kita perhatikan di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi sebagai manusia, saya dan kita semuanya yang mendengarkan renungan hari ini, sebagai manusia tentunya kita tidak selamanya menjadi kuat. Akan ada saatnya kita akan berada dalam keadaan menjadi lemah. Kita akan menjadi letih, kita akan menjadi lesu. Oleh karena apa? Oleh karena berbagai beban yang kita hadapi, yang menghimpit, yang menekan kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita seharusnya tidak membiarkan beban yang kita hadapi dengan memikulnya sendiri. Tetapi kita harus belajar mempercayai, untuk mengingat, untuk mengetahui semakin kita beban itu kita pikul sendiri, maka beban itu akan menjadi semakin berat. Oleh sebab itu, supaya beban itu tidak semakin berat, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ajakan Yesus dalam kehidupan kita. Dia katakan, marilah kepadaku. Oleh sebab itu datang dan serahkanlah beban kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita percaya Tuhan Yesus berkuasa untuk merubah beban berat yang akan menekan jiwa kita. Tuhan bisa rubah itu menjadi suatu kelegaan yang melegakan jiwa kita. Karena
beban itu Tuhan ganti dengan kelegaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayakah kita bahwa hanya Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita? Jika kita mempercayainya, marilah kita dengan sepenuh hati kita untuk tidak membiarkan diri kita menjalani kehidupan dengan kekuatan sendiri. Karena kita akan menjadi capek, ada saatnya kita akan menjadi letih, lesu, kita akan ada saatnya kita akan menjadi lemah karena beban yang kita hadapi tidak selamanya kita mampu pikul. Tetapi dengan cara datang kepada Tuhan, beban itu akan semakin ringan dengan pertolongan dan kuasa kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan biarkan beban itu pikul sendiri. Yesus yang katakan, marilah kepadaku, datang pada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Jangan biarkan diri kita menanggung beban itu sendiri, tetapi dikatakan berikan, datang, serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Dia selalu ada untuk kita. Tidak semua selalu ada orang-orang yang sekitar kita ketika kita memiliki beban, masalah, pergumulan, dan persoalan dalam hidup kita. Ada kadang orang ketika kita bersuka cita, ketika kita happy, ketika kita semuanya baik, mereka ada bersama kita. Tetapi ketika mereka lihat kita ada beban, ada pergumulan, persoalan yang berat, mereka malah menjauhi kita. Jadi intinya mereka kalau senang ada bersama kita. Kalau kita susah, mereka hilang dari kehidupan kita. Tetapi Tuhan, Dia selalu ada untuk kita. Dia siap untuk kita. Dia hadir untuk kita. Dari kita dikatakan, dari kita kuat maupun kita menjadi lemah, Dia selalu siap untuk kita. Dia selalu hadir untuk kehidupan kita. Dari kita lahir sampai kita menjadi tua, dari kita yang tidak ada apa-apanya, dari kita ada apa-apa sampai tidak ada apa-apanya, dikatakan Dia ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kelemahan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan terus melakukannya dan Tuhan akan terus menanggung kita. Tuhan mau akan terus memikul kita dan menyelamatkan kita sampai kepada akhir zaman, bahkan sampai kita dikatakan akhirnya memasuki kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Bukankah Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percaya dan ikutlah Tuhan Yesus, karena hanya Dialah yang akan selalu ada untuk kita, yang selalu hadir untuk kita, karena Dia Maha Hadir. Tidak semuanya orang-orang yang ada di sekitar kita selalu ada. Bahkan kita pun nggak selalu ada di dalam kehidupan seseorang. Dan seseorang, semua orang, dan siapapun tidak bisa selalu ada dalam kehidupan kita. Karena mereka terbatas, mereka tidak maha hadir. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang maha hadir. Dan Yesus katakan Dia menyertai kita sampai kepada Tuhan. Yesus dikatakan akhir zaman, sampai kepada Dia datang kembali untuk membawa kita dari dunia memasuki kekekalan dalam kerajaan surga. Dan percayalah bahwa hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kehidupan kita dari dunia ini sampai kita menuju kehidupan yang kekal, masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus dan ikutlah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dengan percaya dan ikut Tuhan Yesus, kita percaya Dia akan selalu hadir dalam hidup kita. Dia akan selalu ada dalam hidup kita. Ketika kita kuat, Dia ada bersama kita. Ketika kita lemah, Dia ada bersama kita. Dari kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan, Dia selalu ada bersama kita. Dan Dia ingin di mana Dia berada, di situ kita berada. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu, mengajar kami supaya kami sadar dan tahu bahwa hanya Yesus, hanya Tuhan Yesuslah yang selalu ada dan hadir untuk kehidupan kami, baik dalam berbagai situasi dan kondisi. Ketika kami kuat, Tuhan ada di sana. Bahkan ketika kami lemah, tak berdaya, tak bisa buat apa-apa, Tuhan ada di sana. Bahkan dikatakan menggendong kami, memikul kami, meneguhkan kami, bahkan menyelamatkan kami dari dunia yang sementara ini sampai kepada kehidupan
yang kekal dalam kerajaan surga. Itu yang Yesus janjikan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, selama kami hidup, kami mau belajar untuk percaya dan ikut Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, segala berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan itu menyertai kami, dan kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.